Shalom, semangat, puji Tuhan. Tahun 2025 adalah tahun penuaian, the year of harvest. Janji Tuhan bahwa tahun ini kita akan menuai jiwa-jiwa. Yang percaya katakan amin. Tetapi ada satu hal yang Tuhan janjikan di tahun penuaian ini, bahwa kita pun akan menuai berkat-berkat Tuhan. Karena itu saudara, dalam perenungan saya mempersiapkan firman, Tuhan menunjukkan, menyatakan bagaimana Dia adalah Bapa yang rindu untuk memberkati kita anak-anaknya. Ya. Karena itu tema ini saya mau sampaikan, yaitu rahasia diberkati untuk menjadi berkat. Siapa yang mau diberkati untuk menjadi berkat? Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangannya pasti lebih semangat lagi dong. Ya. Puji Tuhan, ya. Nah, saudara, dalam Ulangan pasal yang ke-15 ayat 4-6, saya akan membacakan ayat yang ke-4, 5 dan 6. Bapak Ibu yang bisa melihat dengan jelas bisa mengikuti saya. Ya. Ulangan pasalnya yang ke-15 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Nah, saudara, dari hal ini kita melihat bahwa janji Tuhan, ya, jika engkau taat kepada Tuhan, perhatikan ini sungguh-sungguh, tangkap ini, ya. Jika engkau taat kepada Tuhan, tidak ada yang miskin atau berkekurangan di antaramu. Dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita, saudara. Saya mempelajari Alkitab dan kesimpulan saya adalah demikian, bahwa janji Tuhan diberikan kepada setiap orang yang mau taat kepada Dia. Kuncinya adalah taat kepada Tuhan. Ya. Saya berdoa supaya kita boleh menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan, supaya kita pun boleh menerima berkat, hidup kita boleh menjadi berkat. Dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10, firman Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus katakan demikian, perhatikan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang memberikan hidup bagi kita. Hidup yang bagaimana? Hidup yang berkelimpahan. Definisi berkelimpahan itu bukan berbicara orang yang punya segalanya atau kaya raya, tetapi berkelimpahan sesuai dengan konteks Alkitab itu berbicara apa? Merasa cukup akan berkat Tuhan. Anda berkelimpahan. Tapi mungkin orang dunia ada yang punya uang, punya harta lebih banyak dari saudara, tetapi selalu ngerasa kurang. Tapi kalau kita merasa cukup akan berkat Tuhan, kita adalah orang-orang yang berkelimpahan. Amin, saudaraku. Ya, kutuk telah ditanggung dan Yesus telah menebus kita. Alkitab katakan bahwa Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita jadi kaya. Ya, Yesus, engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, engkau baik,
Sungguh baik, sangat baik, kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Katakan bersama, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Angkat tanganmu. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Pujian yang terbaik bagi Dia. Yang percaya katakan amin. Mari kita melihat apa rahasia diberkati untuk menjadi berkat. Yang pertama adalah mengutamakan Tuhan Sang Pemberi berkat itu sendiri, saudara. Ini ayat yang sudah sangat kita kenal. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, berkat itu datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Tapi sebaliknya kalau Tuhan yang tutup, gak ada yang bisa buka, saudara. Ya. Bagaimana sikap yang benar untuk kita mengutamakan Tuhan Sang Pemberi berkat? Ada beberapa catatan yang saya akan sampaikan. Yang pertama di sini dikatakan sikap hati yang benar itu menyadari bahwa semua adalah anugerah Tuhan. Janganlah kau katakan, perhatikan ayat ini, dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangnya seperti sekarang ini. Sadari, semua adalah anugerah Tuhan. Ya, saudara, kita tidak boleh merasa bahwa ini adalah hasilku, ini adalah kekuatanku. Mungkin ada orang yang berhasil dalam usahanya yang tanpa sadar berkata, semua ini jerih payahku, semua ini hasil keringatku. Saudara, hari ini Tuhan katakan, jangan kau katakan kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Semua berasal dari Tuhan. Kalau kita bisa bekerja, Anda sehat, bukankah itu anugerah Tuhan? Amin, saudaraku. Ya, kalau kita sakit, kita nggak bisa kerja, betul Devi? Kamu bisa kerja karena Tuhan kasih kesehatan. Ya, kemarin kami melayani di Serpong dan harusnya Senin itu check out, tetapi ada sahabat kami berkata, Pak, Bu, extend ya di hotel yang sangat baik yang disiapkan oleh gereja di sana. Dan hotel itu diperpanjang oleh sahabat kami ini. Kami perpanjang hotel di sini, Pak. Yang jelas kalau saya extend sendiri suruh nyewa, saya nggak akan nyewa hotel itu gitu loh kira-kira ya. Jadi Anda kira-kira tahu gitu, itu hotel bukan hotel yang murah gitu. Nah, dari hari Sabtu Minggu itu kan gak sempat ngicipi kolam renang sama tempat nge-gym. Lalu hari hari Selasa ya, kita pas mau check out, saya ngicipi tempat nge-gym, Pak. Ya. Nah, memang saya ini karena ngitung waktu nanti harus mampir doakan keponakan,
jadi rada buru-buru dan saya tuh kan males loh muter-muter gitu ya. Keluar dari lift ada 2 pintu, saya ambil pintu kiri, ternyata pintu yang ke tempat gym yang kanan. Karena antara pintu ini dan ini tuh dikasih seperti macam barrier gitu dari pot bunga, dikasih tempat-tempat. Tapi saya udah kadung masuk, saya ngelangkah. Ya, waktu berangkatnya selamat saudaraku. Pas udah mau mulai pemanasan, mau mulai nge-gym, aduh saya kebanyakan minum, saya harus ke kamar kecil. Kamar kecilnya itu di samping pintu yang kiri yang saya masuk tadi. Harusnya keluarnya harus muter sini dulu karena ada pot tadi. Sini muter sini, keluar baru sini. Kesuwen saya pikir, wong tadi saya ngelangkah ya, saya ngelangkah lagi. Saking cepet buru-burunya, saya ngelangkah baru mikir. Jadi rupanya itu terap-terapan, Pak. Ya tadi waktu berangkat tahu kalau itu terap-terapan. Tapi karena ubinnya abu-abu, warnanya sama. Setiap step itu warnanya sama. Saya ngelangkah baru mikir, wah ondo, tangga. Begitu saya sudah mau melangkah dan mendarat, bagian ubin yang tempat saya mendarat itu cuma segini. Dan kaki ini gak siap. Turun gini, lebih turun lagi dan lebih turun. Gelundung sudah. Ya, jatuh. Tapi ya mungkin dulu sudah terbiasa dengan kuda-kuda, jadi jatuh tetap semua aman. Ya, saya jatuh tapi nggak bisa bangun karena kaki kiri engkelnya tuh nekuk gini. Saya duduk di tangga itu, saya buka sepatu dan saya doa, Tuhan mau pulang kok malah keceklek. Dalam nama Yesus tidak ada patah, tidak ada apapun. Karena kemarin belum lama saya barusan doain anak muda, dia keceklek gitu tendonnya pedot, Pak. Dalam nama Yesus, iki meh balik menyetir piye. Saya noleh istri saya, masih asik kardio. Padahal kalau sesungguhnya itu kacanya itu tembus kelihatan. Tapi kalau dari dalam karena asik sambil lihat HP. Jadi istri tercinta lagi jalan cepat, suaminya di situ duduk tergeletak tak berdaya, tidak ada yang menemani. Ya. Akhirnya udah mending saya berdiri dan saya muter. Akhirnya tetap muter ke sana, ke kamar kecil dulu, tapi sininya ya babak bunyak saudaraku. Ketemu malah, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi hebat loh, rambutnya nggak rusak, ya tak jaga gitu. Waktu jatuh tuh rambutnya dijaga. Ya, tapi dari situ saya sepanjang nge-gym itu nggak bisa tenang latihan. Kenapa? Karena masih sakit cekut. Boro-boro mau kardio, wong jalan aja dengklang. Ya, di situ saya itu diajar apa? Ya Tuhan, ternyata ada sedikit masalah saja di kaki. Itu susah. Jadi selama ini kalau saya itu bisa jalan, kita bisa jalan, Anda normal, bisa naik motor, Anda bisa ngelangkah ke lift, jalan, bangun dari tempat tidur. Semua itu anugerah Tuhan. Belum semua amin. Mungkin merasa kalau aku bangun tidur kuat karena aku Superman and the Wonder Woman. Kalau kita ada sampai hari ini kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Amin saudaraku. Ya. Mari saudaraku, ingat, sadari semua anugerah Tuhan. Ada seorang pengusaha real estate, dia dulu orang susah dan ketika Tuhan memulihkan, mengangkat hidupnya, dia sampai akhirnya mengembangkan sebuah real estate, tapi ada sesuatu yang berbeda. Pengusaha ini menaruh sebuah delman di atas kantor pemasaran. Sampai ada yang gumun nanya, Pak, kenapa Bapak taruh delman di atas sana? Lalu orang ini menjawab, saya itu dulu orang susah. Ternyata dulu dia pernah jadi kusir delman. Ya. Dan dia bilang, Tuhan pulihkan dan buat saya seperti ini. Biarkan saya taruh itu supaya mengingatkan saya. Saya tidak lupa kalau semuanya itu berasal dari Tuhan. Jadi setiap kali dia lihat delman itu seperti berkhotbah kepada dia. Ingat, kamu dulu kusir delman.
kalau lupa sama Tuhan. Kadang orang tuh kalau lagi susah cari Tuhan. Ya. Di sini nggak ada, amin. Loh kalau susah ya cari Tuhan. Ya. Artinya kalau orang lagi susah banyak pergumulan, cari Tuhan. Semua acara di gereja ikut semuanya. Loh saya ngamati kalau di Wonosobo kan acaranya udah lebih banyak daripada di sini. Ikut semua. Dia pria pun acara WBI ikut. Ya, sekolah minggu ikut. Semua acara ikut, tapi begitu mulai dipulihkan, pekerjaannya mulai dapat, mulai bagus. Sekarang kok kemarin nggak datang WBI kenapa? Ya saya sudah sibuk sekarang ngatur waktu. Kok kemarin nggak ikut kul kenapa Pak? Capek, rame tokonya. Saudara jangan lupa sama Tuhan, ya. Lalu sikap selanjutnya apa? Meyakini bahwa Tuhan memenuhi keperluan kita. Ya, yang percaya katakan amin. Anda percaya Tuhan memenuhi keperluan kita? Filipi 4:19 berkata apa? Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Yang percaya lambaikan tangan. Percaya saudara? Amin. Tapi gimana Pak? Ya aku percaya sih, tapi kok gaji saya Pak nggak naik-naik, my salary not up Pak. Ya gimana Pak kayak gini terus? Dari dulu aku ngalami pergumulan, banyak susahnya daripada senangnya. Saudara pegang janji Tuhan bahwa Allah kita akan memenuhi keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang dicukupkan itu keperluan dan kebutuhan. Bedakan dengan keinginan. Ya, saya sih nggak muluk-muluk Pak Pendeta. Saya kerja, cari sesuap nasi dan segenggam berlian. Nah, nasinya itu kebutuhan, berliannya itu keinginan. Bisa bedakan itu? Amin. Selama keperluan dan kebutuhan, selama saya melayani, selama saya mengenal Tuhan Yesus, sampai hari ini saya tidak pernah melihat Tuhan membiarkan, Tuhan meninggalkan. Selama itu kebutuhan dan keperluan, Tuhan pasti cukupkan. Ya. Kemarin kan sempat beberapa minggu itu komputer rumah itu error, Pak. Jadi nangkep sinyal wifi itu sering berebet ya. Jadi makanya kalau saya closing morning call kan sering putus-putus ya. Kan waktu itu saya sempat ngomong sekali apa dua kali ya, doakan ini kok komputernya kayaknya ada masalah, ini mungkin perlu diperbaharui. Saya kan bilang gitu kan. Saya doa, wah dia harus ganti komputer nih gitu kan. Nah kemarin tiba-tiba waktu saya di Serpong ada yang WA saya. Pak saya kirim ya Pak. Loh ini dalam rangka apa? Ditulis sama dia di situ. Ini untuk memperbaharui komputer supaya lancar. Selama itu kebutuhan dan keperluan, pasti Tuhan cukupkan. Ya, katakan kanan kiri, Tuhan pasti cukupkan. Jangan takut, amin. Ya, jangan khawatir. Nanti untuk sekolah anak gimana Pak? Jangan khawatir, anak itu ada berkatnya sendiri. Ya, wah yang punya anak aminnya cepet ini. Maksudnya yang masih banyak sekolahnya masih panjang. Kalau saya sih rada enteng gitu ya, rada enteng gitu. Ya, lalu selanjutnya apa? Mencukupkan diri dalam segala hal. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri. Perhatikan, dalam segala keadaan.
merasa cukup. Ya, ada orang yang apa-apa itu kerasanya kurang. Tapi Tuhan berkata, belajarlah untuk merasa cukup. Ada anak kecil di depan sekolah, dia nangis. Lalu ada seorang bapak memperhatikan dan tanya, "Adek, kenapa kamu nangis?" "Tadi saya dikasih uang jajan sama mama saya, tapi mungkin saya pas lari-lari main uangnya jatuh, uangnya hilang. Saya gak bisa jajan." Wah. Tasya waktu masih kecil gitu ya. Waktu rambutnya masih kriwil dulu. Ya, tapi seiring dia bertumbuh kok jadi berubah ya. Puji Tuhan ya. Sampai mana tadi cerita saya? Ya, lalu dikasih uang. Ya udah nggak usah nangis lagi. Ini saya kasih uang, Om kasih uang. Wah, langsung happy, mukanya langsung berubah. Anak-anak tuh bisa gitu ya. Lalu dia jajan, dia seneng, dia ketawa-ketawa. Jajannya habis, nangis lagi. Loh, kamu kenapa nangis lagi? Iya Om, harusnya kan kalau nggak hilang 20.000 katanya. Lah itu namanya serakah. Ya. Belajar mencukupkan diri, ya. Saudara, orang yang diberkati itu orang yang tidak serakah. Dia bisa memberi. Mari kita jangan iri kalau lihat orang lebih dari kita. Jangan merasa gini loh, temanku punya HP itu, aku harus punya HP yang sama. Enggak. Bagi kita cukupnya apa yang terbaik, pakailah itu. Sekali lagi bukan keinginan tapi kebutuhan. Jangan kita jadi seseorang yang susah kalau lihat orang lain senang, tapi senang kalau lihat orang lain susah. Ya, saya berdoa supaya Anda semua menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Ya, kemarin saya dengar motornya Devi sudah berasap. Waktu kita acara apa itu? Kok FMD? Ibadah Padang, ya. Nggak nyampe kenapa Devi? Iya Om, motornya udah keluar asapnya. Mungkin motornya itu kurang latihan. Ya, sampai singkat cerita dibetulin dan bisa. Tapi saya berdoa, kalau engkau taat dan setia, Tuhan akan berkati kasih motor yang baru. Amin. Ya, bahkan bukan motor yang susah selama ini. Ya, kalau di Wonosobo itu saya kadang tunggu di parkiran dan menjelang 5 menit sebelum ibadah pada balapan, banyak pembalap, wus gitu kan. Saya lihat ada yang satu motor, orang 4 ya. Jadi ingat zaman dulu, zaman anak-anak masih kecil. Saya berangkat ke gereja, Benaya paling depan, lalu papinya masih SD, tapi kan ya gede-gede. Otniel di tengah, maminya. Dan waktu itu maminya itu kalau ke gereja gak pakai celana panjang, pakai rok. Jadi duduknya miring, berempat dan masih kurang. Saya membawa keyboard, masuk tas keyboard dicangklong. Ya pernah ngalami, gak apa-apa. Ya, tapi ada waktunya nanti Tuhan akan berkati. Ya, mau belajar untuk mencukupkan diri, ya. Belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan. Tuhan mencukupkan kalau kita belajar untuk mengucap syukur. Lalu selanjutnya apa? Sikap yang benar adalah miliki gaya hidup memberi. Tidak pelit, tidak kikir. Baca ayat ini sama-sama yuk dengan keras. 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Kalau guru TK, guru SD dulu ngajarin hemat pangkal kaya. Tapi Alkitab berkata, ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya, tapi yang menghemat luar biasa selalu berkekurangan. Kalau dari ayat ini, kira-kira pilih yang mana? Pilih yang mana? Halo? Pilih yang pertama ya, menyebar harta tetapi bertambah kaya. Nah, sudah dipraktekkan belum? Ya. Bagaimana aku bisa kaya Pak kalau aku gak hemat? Itu kan kata peribahasa. Tapi Alkitab berkata bahwa orang yang menyebar harta tapi bertambah kaya,
Saudara, 2 bulan yang lalu saya berbicara tentang ada 2 tempat di Israel ya yang terkenal. Yang pertama adalah Laut Mati. Laut Mati ini dia 400 meter di bawah permukaan laut. Jadi dia tuh sangat rendah. Apa yang terjadi? Dia mendapat air dari sungai Yordan, tetapi air itu tidak bisa mengalir kemana-mana, alias mampet. Sampai akhirnya Laut Mati ini ya tidak ada kehidupan, ya karena mampet tadi. Sebaliknya ada Danau Galilea. Danau Galilea ini sama mendapat air dari sungai Yordan, tetapi dia dialirkan ke sungai-sungai yang lain. Maka daerah di sungai di Danau Galilea ini menjadi tempat yang sangat subur dan menjadi tempat wisata yang disukai banyak orang. Ya. Kalau Anda dikasih sesuatu sama orang, bilangnya apa? Hah? Bilangnya apa? Matur thank you. Bilang apa? Kalau dikasih sesuatu, terima kasih. Yang di sini apa jawabnya? Bilang apa? Kalau dikasih sesuatu bilang apa? Terima kasih. Ngerti gak artinya terima kasih? Kita terima sesuatu dari orang, kita terima, dan suatu saat nanti aku akan ngasih. Tapi beda dengan Laut Mati. Kalau Laut Mati itu cuma terima, tapi gak dialirkan. Sementara Danau Galilea dia menerima aliran dari sungai Yordan dan ia berikan itu ke sungai-sungai yang lain. Kalau Anda menjadi orang yang gak suka memberi, kalau dikasih orang jangan bilang terima kasih. Bilangnya terima. Ya karena terima terus sih. Terima. Dikasih apa lagi? Terima gitu ya. Memang medit itu berarti ya. Nah saudara, ada seorang anak Tuhan, dia menikah dan belum 10 tahun suaminya itu meninggal. Jadi dia ditinggal dengan anak usia 6 dan 8 tahun. Ia seorang single parent dalam pergumulan untuk membesarkan anak dan dia bergumul sama Tuhan. Dengar, ini luar biasa. Dalam kondisi itu wanita ini mengambil keputusan untuk tetap menyembah Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Akhirnya Tuhan kasih tuntunan untuk dia beli sepetak tanah dan dibangun rumah. Dia nggak punya pengalaman tentang itu, ya. Tapi dia mulai dari 1 kali ternyata laku, 2 kali, 3 kali laku. Sampai akhirnya dia bisa membangun sebuah real estate dan berkembang. Dia punya saudara-saudara dan bersaudara ini juga sama-sama diberkati Tuhan. Ternyata dari cerita-cerita yang ada diketahui oranglah bahwa ayah dari wanita ini adalah seseorang yang melayani dan meninggikan Tuhan dengan cara memperhatikan hamba Tuhan. Dia sediakan tempat di rumahnya untuk tempat hamba Tuhan itu menginap, ya. Dan dia layani dengan baik. Dia punya prinsip bahwa aku mau melayani hamba Tuhan seperti halnya aku melayani Tuhan. Gak usah sungkan-sungkan Pak. Mau berapa hari? 1 hari, 2 hari, mau seminggu, mau 1 bulan, silakan. Setiap kali ada hamba Tuhan mampir ke kota itu, dia orang pertama yang melayani dengan baik. Dan yang luar biasa, karena orang tuanya seorang yang mengasihi Tuhan, keturunannya juga diberkati Tuhan. Amin saudaraku. Ya, jadi kita diberkati itu bukan pekerjaannya, ingat itu. Bukan apa yang kau kerjakan, bukan jenis usahanya, tapi karena ada berkat Tuhan di atas kehidupan saudara, atas kepala kita, atas hidup kita, ada berkat Tuhan. Dan itu diteruskan kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita. Mari saudaraku, kita miliki gaya hidup memberi, ya. Dan ketika kita lakukan ini, maka prinsip firman Tuhan itu akan digenapi atas hidup kita. Yang kedua, rahasia diberkati untuk menjadi berkat adalah berdoa dan bekerja. Ada 2 faktor penting agar diberkati.
Yang mau diberkati katakan amin. Yang pertama apa? Faktor Allah, dan yang kedua faktor manusia. Karena itu ada istilah yang berkata ora et labora, berdoa dan bekerja. Saya mengutip tulisan Agustinus, seorang tokoh gereja. Dia berkata, berdoalah seperti segalanya itu bergantung pada Allah. Tetapi bekerjalah seperti segalanya itu bergantung pada Anda. Jadi perlu berdoa, tetapi juga harus bekerja. Ya, kita akan lihat satu persatu. Berdoa, ya, berdoa. Lihat ayat ini, Anda pasti sudah sangat mengenal ayat ini. Bisa kelihatan enggak ya? Ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bukan berarti kita nggak kerja, lawang tidur aja diberkati Pak, jadi nggak usah kerja, bukan. Tapi ayat ini sedang menunjukkan bahwa kalau bukan Tuhan, kita itu tidak bisa lakukan apa-apa. Tuhan mau menunjukkan bahwa bukan kekuatanmu, bukan kekuatanku, bukan kekuatan kita, tapi semata-mata adalah berkat Tuhan. Saudara, mulai dengan hati yang mengandalkan Tuhan. Ya, kalau bukan Tuhan yang tolong saya, maka sia-sialah semua usahaku. Mau andalkan Tuhan, mau berdoa, amin saudaraku. Ya, karena itu kalau di gereja ini diadakan doa, ayo datang doa, senggol kanan kirinya. Kalau ada doa makanya datang doa. Tadi dibilang ditanyain mau datang doa mau berdoa mau, tapi kadang kalau lagi acara doa nggak datang gitu ya. Ini kok saya tergerak untuk membuka absen. Daftar hadir doa onsite bulan Juni dan bulan Juli. Ya, saya baca dalam hati, Anda dengarkan ya. Ya, Anda sudah pasti tahu jawabannya. Bulan Juni ada 2 kali doa, tanggal 2 dan 24. Berapa kali engkau hadir? Kenapa saya ngeliriknya ke kiri terus ya? Ada tuntunan untuk noleh ke kiri. Dan bulan Juli ada 2 kali doa juga. 2 kali ya Juli ya? 2 kali. Tanggal 12 atau tanggal berapa? Ini kok gak ada tanggalnya? Ini harus didenda juga nih. Ya, berapa kali bulan Juli engkau hadir? Dan ternyata banyak yang masih bolong. Ya. Awali dengan doa. Saudara, gereja ini milik Tuhan, ya. Dan kita tidak bisa dengan kekuatan kita membuat orang-orang itu datang ke sini. Setuju gak dengan saya? Setuju gak? Dengan kekuatan kita tidak bisa, ya. Jadi kalau orang-orang datang itu semua karena Tuhan. Dan apa yang membuat jiwa-jiwa itu datang? Yang jelas karena ada hadirat Tuhan. Dan karena ada roh Allah yang menggerakkan mereka untuk hadir. Hari ini ibadah di Wonosobo panas Pak. AC-nya gak mempan. Karena kursi-kursinya penuh sampai ke belakang. Dan bagian pembangunan KOAW sudah berkata, tanya ke saya, Pak, AC belakang apa sudah waktunya mau diganti? Dibesarin karena kayak tadi panas Pak. Ya memang belakang panas gitu. Kalau depan sih gak terlalu ya. Kenapa? Karena kami di Wonosobo terus menjaga api doa itu tetap menyala. Dari zaman saya melayani di Wonosobo, dulu sampai sekarang, Kul boleh libur, tapi yang namanya doa tidak pernah libur. Ya, dari 10 orang, dari 5 orang dulu awalnya, lalu 10 orang, 15 orang, belum ada yang ngiringin, belum ada yang mimpin pujian. Paling ya cuman saya sama ibu gembala.
Jadi kalau doa seringnya supaya enak, saya duduk, kan dulu duduk di karpet Pak, duduk, saya mangku gitar, pegang gitar dan saya mangku mikrofon. Mikrofonnya tak taruh di paha, karena belum ada stand mic yang pas waktu itu. Taruh di paha, terus terakhir pakai stand mic, jadi nodong gitar sekaligus nodong suara saya. Doa terus, apinya dinyalain terus. Selesai doa, pujian penyembahan, saya sharing firman Tuhan. Dan itu dilakukan terus sampai hari ini. Dengar baik-baik nih, khususnya yang banyak bolong doanya nih. Tadi dengar kan, saya udah baca dalam hati, udah dengar kan? Ya, Juni, nah, Juli, tahu? Ya. Sekarang yang datang doa di Wonosobo itu 60-70 orang. Setiap acara menara doa mereka datang. Maaf, yang di Semarang ini kok kadang males ya. Saya bilang, diklat doa, ikut diklat doa. Join Zoom. Acara MDPJ, join Zoom. Anda gak keluar rumah loh. Anda cuma pegang HP loh. Kalau gak punya kuota ngomong saya, tak beliin kuota 1 tahun. Ya, apa yang membuat Anda gak bisa ikut doa? Gimana kita bisa melihat lawatan Tuhan terjadi di gereja ini kalau kita gak setia dalam doa-doa kita? Mungkin ada yang bilang, Pak saya sibuk. Ya mungkin Anda orang yang sangat sibuk. Tapi Anda pikir orang yang setia datang doa di Wonosobo itu orang pengangguran semua? Mereka sibuk loh. Pagi-pagi sudah keluar rumah. Ada yang ke pasar, ada yang nganterin anak sekolah, ada buka toko. Sampai sore pulang, sampai kalau keluar kota mereka ingat ini hari doa, mereka cepat-cepat pulang supaya bisa ikut doa. Karena itu saya ngerti bagaimana sekarang jiwa-jiwa itu datang terus, semakin bertambah. Sementara di Semarang sampai hari ini kita belum melihat jiwa-jiwa itu datang. Puji Tuhan, beberapa bulan yang lalu Tuhan kirimkan Rini di sini. Jadi anggota dari family kita. Tapi yang saya maksudkan gini, kita rindu enggak sih tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa? Rindu enggak? Kalau enggak rindu ya enggak apa-apa. Rindu enggak? Sebesar apa rindumu? Besar mana rindumu dan rinduku? Hah? Kalau rindu kenapa doa enggak datang? Sampai ada istilah, kalau Pak Andi enggak datang Pak. Anda itu cuma cari muka atau gimana? Yang enggak datang maksudnya. Tapi di sini ada Pak Andi, enggak ada Pak Andi, tetap datang. Amin. Tapi ada yang saya dapat laporan, ini kalau enggak ada Pak Andi enggak datang doa Pak. Ada saya, tidak ada saya, tetap setia datang doa. Kalau enggak ada Tuhan Yesus lah enggak usah datang doa. Ya, ini penting loh. Bangun rohanimu lewat doa, bangun manusia rohmu. Saya nggak tahu kenapa di Semarang kok saya berhenti lama di poin ini, saudara. Ya, jadikan itu menjadi lifestyle. Morning call, sebenarnya juga bisa ikut kan? Nggak bisa ya, antar sekolah ya, jamnya ya. Tapi bisa ngikuti lewat YouTube lah ya. Tapi ya artinya setialah, bangun kehidupan doamu. Ini yang on-site ya. Udah dengar tadi ya? Juni, Juli, sekarang yang online. Yang online. Puji Tuhan. Yang bolong tetap bolong. Acara pencurahan Roh Kudus bulan Juni yang lalu saya bilang, ayo ikut doa, ayo ikut doa. Ada yang sekalipun tidak ikut loh saudara. Ayo bertobat. Kalau engkau mau berhasil, engkau mau melihat berkat Tuhan dinyatakan agar hidupmu boleh menjadi berkat. Bangun kehidupan doa kita. Ya. Lalu yang kedua, bekerja. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan.
Pak berarti nggak boleh nolong orang? Ya boleh, tolong orang boleh. Tapi kalau yang kau tolong itu orang yang malas, nggak usah tolong. Karena firman Tuhan juga berkata, kalau nggak kerja, janganlah ia makan. Karena itu bagaimana bekerja yang dimaksudkan di sini? Bekerja dengan rajin, saudara. Amsal pasal yang ke-13, next. Ayat yang keempat, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Ada orang gak sukses karena malas. Lihat, ada dua hal di sini, ya. Ada yang gak sukses karena malas, tapi ada yang berhasil karena rajin. Saya berdoa jemaat Tuhan di sini yang kedua, Anda berhasil karena rajin. Amin. Ya. Saudara, mari wujudkan keinginan hati kita dengan sikap yang rajin bekerja. Jangan kayak anak muda ini datang ke Pak Pendeta dengan sikap yang rajin bekerja. Jangan kayak anak muda ini datang ke Pak Pendeta, Pak doakan saya. Kenapa doakan apa? Supaya saya menjadi orang yang sukses. Oh gitu, oke. Sebelum saya doakan, kata Pak Pendeta, saya akan tanya dulu, kamu punya keterampilan apa? Keterampilan tertentu apa? Bisa komputer enggak? Enggak bisa Pak Pendeta. Oh, lalu kamu bisa apa lagi? Menguasai bahasa Inggris? Enggak. Bahasa Mandarin? Enggak. Lah kamu bisanya bahasa apa? Bahasa Jawa. Ya. Keterampilan apa lagi yang kamu punya? Bisa nyetir mobil enggak? Enggak bisa. Bisa naik motor enggak? Dulu pernah belajar, tapi sekali nyoba jatuh. Sekarang saya enggak berani nyetir motor lagi. Lalu kemampuanmu apa? Saya bisanya doa Pak. Lah ini yang dibilang tadi. Doa, tapi juga harus bekerja. Ya, banyak orang nggak bisa maju karena tidak ada keinginan untuk maju. Saudara, setelah pandemi, dulu kan waktu pandemi banyak di rumah saya itu kan pelihara ikan ya. Tapi setelah banyak pergi, ikan-ikan itu dijual dan kolam itu saya lipat, saya jual juga. Tapi saya pengen tetap pelihara sesuatu apa, hobi, tetap seneng banget pelihara binatang ya. Beda ya, kalau Pak Yahya gak suka ya. Kalau saya tuh suka pelihara binatang. Jadi saya pelihara kelinci, hobi, tapi yang gak ngabisin duit. Kira-kira nanti dapat uang dan bisa buat beli pakan. Nah saya kalau kadang-kadang keluar kota, saya titiplah kepada Otniel ini. Titip ya, papi pergi. Dulu papinya yang ngajarin, ngasih makan takarannya segini. Ya. Diperhatikan ini, dijagain ini, papinya yang ngajarin. Nah seiring waktu berjalan, dia akhirnya cinta sama kelinci. Jadi setelah cinta sama Thea, ternyata dia cinta sama kelinci. Ya, nah sampai akhirnya dia bilang, Pih kok kayaknya Niel kok seneng ya mau pelihara kelinci. Benar, serius. Kalau kamu mau, papi kasih itu beberapa indukan, nih buat modal sama kandang-kandangnya. Papi bisa kasih ini. Oke. Terus dia mulai rawat. Tapi dia terus belajar penyakit kelinci apa, cara nangani kelinci sakit seperti apa, memelihara kelinci yang baik gimana, cara supaya kelinci subur gimana, anaknya banyak gimana, lahiran gak mati gimana. Dan akhirnya, Pi boleh gak kalau tak ganti jadi kelinci hias? Oh ya boleh. Waktu itu saya ingat dia itu pengen ganti HP. Dia udah punya uang mau ganti HP. Ya puji Tuhan, kalau anak-anak saya ini ganti HP gak pernah ngerepotin papi maminya. Lalu dia bilang, udahlah gak usah ganti HP dulu, mau buat beli indukan kelinci yang bagus, indukan kelinci hias. Lalu dia beli itu. Dan terus mulai dengan ketekunan dia memelihara itu, dia pelihara itu. Dalam suka maupun duka. Sekali waktu gara-gara mau ngirit peletnya pakai rumput, ya dia seminggu berapa kali pakai arit, pakai caping, dia pergi ke lapangan dan dia ngarit, ya di gereja keren kan pakai baju putih outer hitam gini, ya Kak Ririn. Tapi kalau lagi cari rumput pakai caping, kalau ketemu pasti nggak kenalin. Satu kali dia nyari rumput di depan perumahan dan nggak tahu kalau rumput di situ tuh ternyata dikasih rondap.
dikasih cairan kimia supaya rumput itu mati. Dikasih ke kelinci, waduh indukan-indukan yang unggul itu mati. Dia sampai sempat drop waktu itu. Ya, jadi ada tantangan yang dihadapi. Orang memulai sesuatu pekerjaan itu pasti ada tantangannya. Sampai dia sempat tanya, selama ini saya setia untuk ngasih buat Tuhan, mengembalikan milik Tuhan, tapi kok ngalami seperti ini. Tapi saya katakan, ayo tetap semangat, itu bagian dari proses pekerjaan. Dan dia terus lakukan itu, Tadinya papinya cuma ngasih beberapa indukan dan 3 kandang, 1, 2, 3. Dari hasil itu kembangkan indukan baru. Dari hasil itu beli kandang lagi. Sampai sekarang kandang kelincinya 12 kandang dan kandang marmutnya itu ada 3 kandang. Dan populasi kelinci dan marmut itu lebih dari 150 ekor. Ya. Tiba-tiba ada orang Surabaya nanya, orang Jawa Timur nanya, dari Bekasi, dari mana-mana, kok tahu? Ya dikembangkan, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Sampai kemarin ketika saya ada di Serpong, ya, saya ketemu dengan orang yang ngantar kami makan dan cerita. Dan dia bilang, oh iya Pak, beneran ini anak saya mau cari kelinci hias. Nanti tolong minta kontaknya. Mungkin maminya lupa gak ngasih kontaknya. Mau di follow up, mau beli kelinci hias. Saya pikir di tempat sebesar BSD aja susah untuk cari kelinci yang bagus-bagus seperti di Hope Heaven Rabbitry, saudara. Tapi ketika kita kerja dengan rajin, dia bisa selesaikan itu, dia bisa lakukan itu. Berlipat ganda, berkembang dengan baik, dan diberkati Tuhan. Ya, mimpinya Niel itu nanti punya kafe kelinci. Ada kafe, resto, dan di depannya ada taman kelinci. Ya, doakan, kalau berdoa sungguh-sungguh, bekerja dengan rajin, maka itu pasti akan terjadi. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ya. Lalu kerja gimana lagi? Kerja jujur. Ya, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Perhatikan, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Katakan amin. Ini janji bagi orang-orang yang jujur. Ada yang bilang, Pak, kalau terlalu jujur ya mana mujur Pak, mana untung. Dunia ini terlalu banyak intrik-intrik, saudara. Sampai cari orang benar di dunia ini itu kadang-kadang susah. Ya, baik itu di level pemerintahan, tidak semua, tapi banyak oknum-oknum yang memanfaatkan segala cara, yang mengambil keuntungan, yang tidak jujur ini, saudara. Tapi Tuhan katakan orang jujur, dia ada di tempat yang tinggi dan ada proteksi perlindungan Tuhan bagi kehidupannya. Setelah seorang anak Tuhan, dia diajak join usaha dengan beberapa teman karena dia join terakhir dan dia mulai mengikuti pergerakan. Dan beberapa waktu kemudian mereka adakan meeting. Dan pas meeting itu ada satu tanda tanya tentang satu hal bidang usaha mereka. Kenapa bagian usaha yang ini kok laporannya nggak clear ya, nggak jelas. Dia tanya itu, akhirnya temannya bilang gini, iya karena bagian usaha yang ini selama ini kita ambilnya dari black market, jadi nggak kena pajak. Dari dulu memang seperti itu. Lalu anak Tuhan ini menjawab apa? Saya ini orang Kristen. Saya ini pelayanan. Saya nggak mau kalau pakai cara-cara seperti ini. Sampai akhirnya dia bilang, saya nggak mau kalau ini jalan, saya nggak mau. Tapi temannya meyakinkan, selama ini kita dapat keuntungan besar loh. Sebulan dari bagian ini saja 250 juta, berarti setahun kan sekitar 3 miliar. Ya, tapi dia tetap katakan, enggak, saya enggak mau lakukan itu.
Akhirnya mereka selesaikan itu, nggak jalan lagi yang bagian itu, yang black market itu. Dan ternyata beberapa tahun kemudian, pemerintah waktu itu di bawah pemimpinan Pak Jokowi memutuskan bahwa beberapa barang-barang dari luar itu dibebaskan dari pajak dan bea cukai. Dan ternyata saudara, barang yang selama ini mereka ambil dari black market itu masuk ke dalam list yang dibebaskan pajak dan bea cukainya. Akhirnya mereka bisa ambil barang itu lagi, tapi dengan resmi, sudah enggak pakai cara ilegal lagi. Dengar, orang yang jujur berkenan kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan berkenan atas jalan hidup seseorang, Tuhan akan membuka jalan bagi dia. Amin saudaraku. Karena itu jujur, ya. Katakan kanan kiri, jujur. Ya, iya, tidak. Jangan jadi orang yang selalu nampaknya pengen baik di depan orang, ya. Kita harus jujur apa adanya. Lalu yang selanjutnya, bekerja dengan hikmat. Ya, working smart, ya. Dari situ kita bisa mendapat tuntunan, cari peluang yang bagus. Saudara, ada kesaksian dari pasangan muda di Surabaya yang memberkati. Ini kejadian sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi ketika ada seorang hamba Tuhan ketemu, dia nanya, "Kamu kerja apa? Usaha apa?" "Aku kerja di bidang kuliner." Maksudnya buka restoran? Enggak, bukan. Atau buka catering? Enggak. Tapi gini, kan di sini tuh banyak makanan-makanan favorit dari restoran A, restoran B, tempat makan C, banyak makanan-makanan menu favorit. Nah, kadang-kadang orang pingin beli tapi restorannya enggak bisa ngantar. Jadi waktu itu 10 tahun yang lalu, belum terlalu musim atau belum zamannya Grab, ya. Grab atau Gojek belum zamannya waktu itu. Apa yang terjadi? Pasangan muda ini mereka dapat hikmat dan mereka itu membuat jasa pengantaran. Bahkan sampai just tip, ya, makanan yang terkenal di Ambon itu apa? Di Kupang itu apa? NTT. Kalau NTT jelas CI. Ya, di Manado apa? Dia kumpulkan itu dan tawarkan dan ternyata mulai banyak yang berminat, ya. Sampai ditanya, "Gimana awalnya kamu ngerjakan?" Ya sedikit, dalam kota pengantaran yang gak banyak. Tapi setelah berjalan sekian lama, sekarang 10 tahun yang lalu dia bilang, ada sekitar 600 pelanggan yang diantari makanan oleh mereka. Berarti kamu banyak pegawai? Iya, saya beli motor, banyak kurir, banyak tenaga yang antar-antar itu. Dengar saudara, waktu itu belum musim yang namanya GrabFood atau Gojek. Tetapi anak Tuhan ini mendapat hikmat dari Tuhan. Ya, saya berdoa Anda bekerja juga dengan hikmat Tuhan. Amin. Sehingga terjadi terobosan demi terobosan. Dan yang terakhir, yang ketiga. Ya, rahasia diberkati untuk menjadi berkat. Yang pertama tadi, utamakan Tuhan sang sumber berkat. Lalu yang kedua adalah berdoa dan bekerja. Yang ketiga, baca sama-sama dengan keras, 2, 3, mengelola berkat dengan baik. Setelah ingat hal ini ya, saya sebentar selesai. Allah kita pemilik dan kita pengelola. Sekali lagi katakan sama-sama saya, 2, 3. Allah itu pemilik dan kita pengelola. Mazmur 24 berkata, Tuhanlah yang empunya bumi dan segala isinya. Ya. Mulailah dengan dasar yang benar. Dia pemilik dan kita pengelola. Bagaimana kita mengelola atau mengatur berkat Tuhan dengan baik, mengatur uang dengan baik. Ya, kita harus kelola uang dengan baik. Jangan kita diatur oleh uang. Kita semua masih dalam tahap belajar. Tapi ada beberapa nasihat, beberapa hal penting yang perlu kita lakukan ya. Jangan boros. Bilang lagi kanan kiri, jangan boros. Ya, mari kita belajar untuk secukupnya ya. Tadi saya bilang jangan FOMO.
Kalau orang lain udah seperti itu, aku juga harus kayak gitu. Kalau orang lain udah ke tempat itu, aku juga harus ke tempat itu. Apa kepanjangan FOMO? Apa? Fear of missing out. Kalau orang sudah ke sana, aku juga harus ke sana, gitu kan. Kalau orang sudah punya itu, aku juga harus punya itu. Ya, saudara, jangan boros. Ayat ini berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan selanjutnya, hindari hutang. Ya, ini nasihat buat saudara, nasihat buat saya. Hindari hutang dan lunasi segera. Saudara, hutang itu bukan dosa. Tapi hutang itu bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Ya, jangan menjadi orang-orang yang punya utang tetapi nggak bayar utang. Miliki perencanaan yang baik untuk menyelesaikan semuanya itu. Kadang-kadang orang kalau butuh datangnya itu ngerendah banget. Tapi setelah ditolong dan setelah janji nggak ditepati, mulai ilmu silumannya keluar. Ditelepon nggak diangkat, dicari ke rumahnya nggak dibukain pintu, ketemu di jalan, ketemu di gereja kayak nggak kenal, ya. Dan kalau sampai ketemu, dua orang ini lebih galak yang punya utang daripada yang punya uang, saudara. Ya, yang ngutang lebih galak daripada yang ngutangin, saudara. Ya, karena itu mari saudaraku, kita hindari hutang. Ya, dan kita mau adakan perencanaan untuk melunasi hutang. Hutang gak usah dipikirin, katakan amin. Tapi hutang itu dibayar, saudara. Ya, yang mau untuk menghindari hutang katakan amin. Yang mau melunasi hutang dengan segera katakan amin. Banyak yang punya hutang berarti ini, ya. Dan yang terakhir, sebenarnya masih ada materi lagi sih. Tapi apakah memungkinkan ya saya lanjutkan lagi ya. Ya 30 menit lagi masih ada materi sebetulnya. Ya, khususnya bagi yang kemarin gak datang doa yang tadi. Dan ini tambahin materi 30 menit lagi, setuju? Nah mumpung Anda datang sih. Lah kalau gak datang gimana dengar firman? Ini mumpung datang harusnya dengar firman yang banyak ya. Oke, yang ketiga, baca sama-sama 2, 3, belajar, menabur dan menabung. Ya. Yang pertama kalau Anda terima berkat, perhatikan, sisihkan 10% karena itu adalah milik Tuhan. Jangan bilang gini, nanti kalau ada sisa, aku baru sisihkan. Kalau Anda punya semua memperhatikan saya? Semua perhatikan saya? Oke. Coba lihat ke saya semua. Jangan ada yang ngelamun. Ya. Lihat ke sini. Jangan lihat papan, lihat ke mata saya. Ya. Jangan bilang gini, nanti kalau sisa baru aku kembalikan. Kalau kau punya prinsip seperti itu, selamanya tidak akan pernah bisa mengembalikan persepuluhan. Loh saudara, tangkap ini baik-baik. Saya tuh punya anak, Benaya Otniel. Saya itu ingetin dia terus. Coba Niel berdiri lagi. Menghadap sana. Beberapa bulan ke depan dia akan sampaikan firman di ibadah raya. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan yang setuju. Wah, setuju semua berarti. Benar enggak? Papi cerewet terus sama sama Dedek, sama kamu ya, sama Niel. Jangan lupa kembalikan milik Tuhan. Jangan lupa kembalikan milik Tuhan. Betul enggak? Papinya cerewet. Ya mau jawabnya iya gitu ya, malah cerewet gitu ya. Saya kasih tahu dia. Ya. Kenapa? Karena bagi saya nggak mau kalau dia itu nanti keteteran. Kenapa? Karena orang yang hidup setia, mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan. Tadi firman Tuhan bilang apa? Tidak ada kemiskinan di antaramu. Dan engkau akan diberkati Tuhan. Ya, boleh tetap berdiri, boleh duduk. Ayo melangkah.
Saya kalau lihat laporan di tempat ini, masih sangat sedikit yang melakukan firman ini. Pertanyaan saya cuma gini, Anda mau ngalami terobosan atau mau tetap dalam keadaanmu seperti itu terus? Daud berkata, dari dulu aku muda sampai sekarang aku menjadi tua, tidak pernah aku melihat orang benar itu ditinggalkan dan mereka itu meminta-minta roti. Saya itu merasakan hati Tuhan itu begitu kuat. Tuhan tuh bilang gini sama saya, aku tuh rindu memberkati umatku. Ya, aku tuh rindu. Jadi bukan hanya biasa-biasa, apalagi kekurangan, apalagi dalam kesusahan. Tuhan gak mau itu. Kan Tuhan bilang tadi janji di ayat yang pertama, kalau engkau taat tidak ada kemiskinan, tidak ada yang kekurangan. Katakan amin. Anda percaya enggak kalau itu firman? Sekali lagi, percaya enggak kalau itu firman? Lakukan. Ya, saya ngerasakan kerinduan Tuhan. Tuhan, kata Tuhan, aku tuh rindu memberkati umatku. Tapi kalau wadahnya belum siap, Anda lihat ke depan sebentar. Jadi ketika Tuhan memberkati kehidupan kita, Tuhan itu perlu siapkan wadah. Katakan wadah, saudara. Wadah ini hidup kita. Ya, wadahnya belum siap, berkat itu belum turun. Nah, Tuhan berperkara dulu nih dengan kita dulu nih wadahnya ini. Banyak orang cuma mintanya berkat. Kalau keluarga masih banyak konflik, gak beres, minta berkati keluargaku Tuhan. Yang diberkati apanya? Konfliknya. Ya makin besar konfliknya. Karena itu kalau hubungan suami istri gak baik, Tuhan berperkara dulu. Ayo bereskan, ayo rekonsiliasi, ayo perbaiki. Ya, orang tua dengan anak. Tuhan selalu berperkara dengan hati kita, dengan hidup kita. Kalau wadahnya ini sudah beres, dengar, maka berkat itu baru dicurahkan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita gak peduli, gak perhatikan, gak siapkan wadah ini dengan baik, sampai kapanpun Tuhan belum jawab doamu. Karena Tuhan yang pertama bukan memberkati, tapi Tuhan itu mengatur kehidupanmu. Tujuannya apa? Supaya wadah ini siap. Kejadian pasal yang pertama, sebelum Tuhan memberkati semuanya, Tuhan atur, Tuhan tata dulu. Ya, peristiwa 5 roti dan 2 ekor ikan. Ketika orang banyak kelaparan, lalu ada anak membawa 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Tuhan gak langsung berkati. Enggak, baca Alkitab Anda baik-baik. Tuhan suruh mereka duduk dulu, berkelompok-kelompok, duduk yang rapi, gak kacau, gak berantakan, diatur. Firman seperti inilah Tuhan sedang mengatur kehidupan kita. Saya berdoa dengan pengurapan Roh Kudus supaya Anda nangkep dalam hatimu, ini jadi rema. Amin saudaraku. Ya, Tuhan lagi ngatur kita, karena itu didandani ini yang selama ini gak pernah kembalikan milik Tuhan. Kalau dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris, kalau di Indonesia kan bilang gini, tentang persembahan persepuluhan, engkau telah menipu aku. Anda baca dalam terjemahan bahasa Inggris, dibilangnya, engkau telah merampok aku, Tuhan bilang. Rob. Ya, betul ya Tasya. Merampok tuh rob tuh. Tuhan bilang, engkau merampok aku. Nah Tuhan itu lagi betulin nih. Ya, jangan salah paham. Karena tadi saya bilang, ya, saya di sini nggak lagi cari uang. Anak saya aja tak kasih tahu, tak bilangin. Ya, supaya dia bisa dapatkan berkat itu yang tidak akan pernah hilang dalam kehidupannya. Firman hari ini sedang mengatur hidupmu, sedang membenahi hidupmu. Kalau yang belum pernah kembalikan, bertobat dan mulai sekarang kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Supaya ada wadah yang tersedia dan Tuhan bisa memberkati kehidupan saudara. Yang mau diberkati katakan amin. Saudara, saya merasakan hatinya Tuhan.
Tuhan begitu rindu untuk memberkati saudara. Ya, rubah mindset yang keliru. Siapkan hatimu, siapkan kehidupanmu. Tuhan bekerja. Ya, karena itu kalau saya melayani pemberkatan nikah, saya itu selalu tanya dalam konseling pernikahan. Ini Jumat besok saya melayani pemberkatan nikah. Calon pengantinnya yang perempuan tinggal di Serui, Papua, yang laki di Minahasa, Manado. Tapi menikahnya di Wonosobo dan kita dapat kepercayaan. Setiap konseling pernikahan saya selalu tanya gini, kalian sudah pernah melakukan hubungan suami istri belum? Dari banyak calon pengantin beragam jawabnya. Dan ada yang beberapa bilang, sudah Pak, saya bilang itu dosa. Kalau kamu gak bereskan, gak minta ampun sama Tuhan, kamu nikah bukan berkat yang turun. Jadi ketika pendeta numpangkan tangan yang harusnya berkat turun, tapi jadi kutuk yang turun dalam kehidupan. Kenapa saya harus lakukan itu? Kenapa saya harus ingatkan? Harus bertobat dulu. Wadah disiapkan, wadahnya harus benar dulu. Setelah wadahnya disiapkan, setelah wadahnya benar, dibereskan, baru Tuhan mencurahkan berkat atas kehidupan mereka. Ini loh, yang kadang-kadang orang gak mudeng. Anak-anak muda, dengar, kalian yang belum menikah, jaga kekudusan hidupmu baik-baik. Amin. Jaga kesucianmu, apalagi yang cewek-cewek ini loh. Ya. Jaga dirimu baik-baik. Jangan diumbar, jangan diobral. Berikan kepada suami yang Tuhan karuniakan nanti. Jangan berbuat dosa dengan tubuhmu. Siapkan dirimu. Siapkan wadah ini. Supaya ketika nanti kau sampai kepada waktu pernikahan, wadah ini siap. Dan Tuhan akan curahkan berkat berlimpah-limpah bagi kita. Apa yang saya sampaikan hari ini, slide terakhir. Tuhan lagi atur kita. Tuhan lagi siapkan wadah. Mau enggak kita meresponi itu? Kalau Anda mau diberkati untuk menjadi berkat, responi firman Tuhan, izinkan Tuhan mengatur hidupmu.